Tujuan pembelajaran dari bab yang kedua ini adalah menjelaskan kedudukan atau posisi titik dalam bidang koordinat kartesius, menjelaskan kedudukan atau posisi garis dalam bidang koordinat kartesius, menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan kedudukan atau posisi titik dan garis dalam bidang koordinat kartesius. Nah, sekarang perhatikan dulu ya peta konsepnya. Dari sistem koordinat ini nanti terbagi jadi dua. Materi yang pertama adalah tentang sumbu koordinat kartesius. Ibu akan menjelaskan bagian-bagian dalam koordinat kartesius. Yang pertama, pada sumbu koordinat kartesius terdiri dari dua sumbu, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Pada sumbu X terbagi menjadi dua, sumbu X positif dan sumbu X negatif. Begitu juga dengan sumbu Y positif dan sumbu Y negatif. Kemudian ada yang disebut sebagai titik asal, yaitu titik 0,0. Kemudian ada istilah di mana sumbu X bisa dikatakan sebagai absis dan sumbu Y sebagai ordinat. Kita lanjut ya. Koordinat titik pada sumbu kartesius. Kalian perhatikan ilustrasi berikut. Di sini adalah koordinat titik A, B, C, dan D pada koordinat kartesius. Titik A berada pada X sama dengan 2, Y sama dengan 6. Jadi koordinat titik A adalah 2,6. Titik B berada di X sama dengan negatif 5 dan Y sama dengan 5. Maka koordinat titik B adalah negatif 5,5. Titik C berada di X sama dengan negatif 6 dan Y sama dengan negatif 4. Maka koordinat titik C adalah negatif 6, negatif 4. Titik D berada di X sama dengan 3 dan Y sama dengan negatif 5. Maka koordinat titik D adalah 3, negatif 5. Pada penulisan titik, X ditulis terlebih dahulu, baru kemudian Y. Contoh soal. Titik apa saja yang ada di koordinat 3,5, negatif 5, negatif 5, dan 3, negatif 3. Ini mudah ya, kalian perhatikan dulu titik-titik pada sumbu koordinatnya. Kemudian untuk titik 3,5, kita cari titik mana yang nilai X-nya sama dengan 3 dan nilai Y-nya sama dengan 5. Ya, jawabannya adalah titik A. Sekarang titik mana yang nilai X-nya sama dengan negatif 5 dan Y-nya sama dengan negatif 5. Oke, jawabannya adalah titik E. Dan yang terakhir 3, negatif 3. Kita cari titik mana yang X-nya di X sama dengan 3 dan Y-nya sama dengan negatif 3. Oke, jawabannya adalah titik G. Selanjutnya adalah jarak titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Perhatikan gambar. Kita akan melihat jarak titik A, B, C, dan D pada gambar berikut. Titik A, koordinatnya adalah 2,6. Ini artinya titik A berjarak 2 satuan ke kanan dari sumbu Y dan 6 satuan ke atas dari sumbu X. Titik B, negatif 5,5. Artinya titik B berjarak 5 satuan ke kiri dari sumbu Y dan 5 satuan ke atas dari sumbu X. Titik C, koordinatnya negatif 6, negatif 4. Artinya titik C berjarak 6 satuan ke kiri dari sumbu Y dan 4 satuan ke bawah dari sumbu X. Titik D, 3, negatif 5. Artinya titik D berjarak 3 satuan ke kanan dari sumbu Y dan 5 satuan ke bawah dari sumbu X. Perhatikan contoh soal berikut. Contoh soal ini adalah tentang jarak titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Sudah diketahui masing-masing koordinatnya ya pada sumbu kartesius. Pertanyaan yang pertama, tentukan titik yang berjarak 8 satuan terhadap sumbu Y.
Perhatikan di gambar, di sini kita cari titik-titik mana saja yang jaraknya 8 satuan dari sumbu Y, baik ke arah kanan ataupun ke arah kiri. Ya, jawabannya adalah titik C dan titik F. Pertanyaan yang kedua, titik yang berjarak 5 satuan terhadap sumbu X. Kemudian kita lihat lagi, dari sumbu X mana saja yang jaraknya 5 satuan. 5 satuannya bisa ke atas ataupun ke bawah. Ya, jawabannya adalah titik A, titik C, dan titik E. Materi berikutnya adalah tentang kuadran pada koordinat kartesius. Kamu perhatikan 4 titik pada sumbu koordinat kartesiusnya. Ada titik A, titik B, titik C, dan titik D. Titik mana yang berada pada kuadran 1? Yang berada di kuadran 1 adalah titik A dengan koordinat 5,7. Kemudian yang berada di kuadran 2 adalah titik B, koordinatnya negatif 6,5. Kemudian yang ada di kuadran 3 adalah titik C, koordinatnya adalah negatif 7, negatif 4. Yang berada di kuadran 4 adalah titik D, 3, negatif 7. Kalian perhatikan tanda pada titik koordinatnya. Kuadran 1, X-nya bernilai positif, Y-nya juga positif. Kuadran 2, X-nya bernilai negatif, Y-nya bernilai positif. Kuadran 3, X dan Y-nya masing-masing bernilai negatif. Kuadran 4, X-nya positif, Y-nya negatif. Contoh berikutnya, kamu perhatikan gambar. Di sini adalah gambar aliran sungai. Tugas kamu adalah menentukan kuadran yang dilalui oleh titik A, titik K, titik F, dan titik I. Titik A ada di kuadran 2. Titik K ada di kuadran 3. Titik F ada di kuadran 1. Dan titik I ada di kuadran 4.